Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafiz Yulianto. Saya dari kelas Informatika 22AB. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memberikan dampak positif dalam penggunaan teknologi. Jadi kode etik ini adalah seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh setiap pengguna teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, aman, dan etis. Kode etika ini penting, terutama di era digital saat ini, di mana teknologi semakin menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai resiko dan dampak negatif jika kita tidak mematuhi kode etik tersebut. Jadi, sebelum kita membahas dampak positifnya, saya akan memberitahu beberapa resiko dan dampak negatif yang dapat muncul jika kode etik ini diabaikan. Ketidakpatuhan terhadap kode etik bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti pelanggaran privasi, kebocoran data, atau ancaman keamanan informasi. Selain itu, penyalahgunaan teknologi dapat menyebabkan cyberbullying atau penyebaran informasi palsu yang dapat berdampak buruk pada individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi kode etik untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran kode etik dalam memitigasi risiko. Jadi kode etik pengguna informasi teknologi dapat membantu kita untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Dengan mematuhi kode etik, kita dapat menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman dan bertanggung jawab. Misalnya, kode etik mendorong kita untuk menjaga privasi data dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Kan untuk sekarang tuh sering banget ya kita lihat berita hoax itu bertebaran di sosial media, baik di lingkungan kita juga itu sering bertebaran gitu. Nah, jadi kode etik ini juga mendorong praktik yang lebih etis gitu dalam penggunaan teknologi, sehingga teknologi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus kode etik dalam praktik. Jadi untuk menggambarkan lebih lanjutnya, mari kita lihat contoh kasus nyatanya. Misalnya nih, perguruan besar menerapkan kode etik dalam penggunaan data pelanggan. Dengan mematuhi kode etik, perusahaan tersebut melindungi data pelanggan dari kebocoran atau penyalahgunaan. Contoh lain adalah kebijakan anti-cyberbullying di sosial media yang mengikuti prinsip kode etik yang bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik dapat menghindari dampak negatif dan menciptakan pengalaman digital yang lebih baik. Nah, untuk terakhir saya akan memberi penjelasan mengenai manfaat kode etik. Jadi, dari mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi, manfaatnya tuh tidak hanya dirasakan oleh individu atau kita pribadi, tetapi juga oleh organisasi dan masyarakat secara umum. Bagi individu, kode etik membantu menjaga privasi dan mengurangi resiko dari serangan cyber. Dan untuk bagi organisasi, penerapan kode etik meningkatkan kepercayaan dari pengguna dan pelanggan. Sedangkan bagi masyarakat, kode etik berperan dalam menciptakan dunia digital yang lebih aman dan harmonis. Secara keseluruhan, mematuhi kode etik teknologi informasi adalah langkah penting menuju penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini, yaitu bagaimana kode etik penggunaan informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Jadi ya, terakhir saya ingin menyampaikan, tentunya dalam hal apapun, kode etik sangatlah penting untuk menjaga ketentraman, kebaikan, dan keharmonisan di dalamnya. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya bagi para pemirsa yang menonton. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang lengkap
atau mungkin cara saya menyampaikan kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.